Begini cara Yesus menjaga kitab suci. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berkata, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan adalah firman dari Yesus, karena di dalam Yohanes 12 ayat 48 juga menulis, ya, firman yang kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian pula Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman dari Yesus, perkataan dari Yesus adalah kebenaran, ya, dituangkan dalam bentuk kitab suci, sudah pasti dijaga sendiri oleh Yesus. Nah, ini dia cara Yesus menjaga firman-Nya. Tentu yang pertama ditulis oleh nabi dan rasul, ya. Untuk menjaga bahwa firman itu valid, jadi harus ditulis oleh nabi dan rasul. Suatu hal yang tidak bisa dipenuhi kitab-kitab lain di luar sana. Kitab-kitab lain di luar sana tidak bisa memenuhi syarat, harus ditulis oleh nabi dan rasul yang ditunjuk langsung oleh Yesus. Di dalam Matius 23 ayat 34, Yesus mengutus langsung para nabi. Ya, demikian pula di dalam Efesus 4 ayat 11, menunjuk langsung nabi rasul, ya. Jadi sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul untuk menjaga keotentikan, ya, firman. Lalu yang kedua, Yesus memilih nabi-nabi lain untuk menyalin, Bapak Ibu Saudara, untuk menyalin kitab suci. Misalnya Musa, ya. Musa itu dimulai dari 1500 tahun sebelum Masehi. Dia tulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dengan berjalannya waktu, kitab-kitab ini diperkirakan 200 tahun sudah lapuk, sudah rusak. Lalu Yesus memilih nabi lain yang tidak ditulis di Alkitab untuk menyalin ulang. Ingat, menyalin ulang, bukan untuk membuat kitab baru, tapi menyalin ulang, ya. Kitab-kitabnya Musa disalin ulang, kitab-kitabnya Hosea disalin ulang, kitab-kitabnya terus disalin ulang. Di era perjanjian lama saja sampai Yesus lahir, setidak-tidaknya Alkitab perjanjian lama itu disalin 6-8 kali disalin ulang. Kalau nggak disalin ulang rusak, ya. Dan yang menyalin ulang adalah nabi-nabi lain yang dipilih oleh Yesus. Jadi ketika Yesus membaca kitab Yesaya di dalam Lukas 4 ayat 17-18, ya, itu Yesus menyalin salinannya, bukan aslinya tulisan Yesaya, bukan. Tapi kontennya dijamin benar karena Yesus sendiri yang memilih penulis, penyalin Alkitab. Kemudian yang ketiga adalah supaya terjaga, ya, disebarkan memakai bahasa lingua franca. Ya, di dalam Kejadian 11 ayat 7, Allah tidak mau dunia ini satu bahasa. Demikian pula Alkitab, Allah tidak mau disebarkan hanya memakai satu bahasa. Misalnya Ibrani saja untuk perjanjian lama atau Yunani saja untuk perjanjian baru. Maka Allah membuat, ya, sebuah kitab suci itu disebar memakai bahasa lingua franca. Dulu pernah memakai bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, lalu sekarang memakai bahasa Inggris. Sekarang Alkitab tersebar dalam 247 bahasa negara-negara dunia. Kemudian yang ketiga, cara Allah menjaga Alkitab adalah diangkat ke surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Disimpan di dalam tabut perjanjian yang isinya pas 39 kitab PL dimasukkan, lalu 27 kitab PB dimasukkan, lalu 2 loh batu, lalu segomer atau semangkok mana, dan sebuah tongkat Harun. Pas masuk di dalam tabut perjanjian. Itulah cara Allah menjaga firman-Nya atau memelihara firman-Nya. Yesus sendiri yang berkata. Makanya baru clear, baru cocok ketika
ketika Alkitab ini disimpan di surga cocok, kan itu firman Allah. Harus difirmankan oleh Yesus langsung, betul. Ditulis oleh nabi dan rasul, betul. Disalin ulang ya untuk menghindari lapuk ya. Disalin ulang oleh nabi dan rasul yang dipilih juga oleh Yesus. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara ya. Sangat clear kok Alkitab itu ya. Begitulah cara Yesus menyimpan atau menjaga kitab suci. That it.